Baik, atas nama Ibu Sinta. Oh, saya. Ibu, baik, silakan masuk, Ibu. Selamat pagi, silakan duduk. Baik, dokter. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Andre yang berjaga pada poliklinik hari ini. Boleh kita kenalan dulu sebelum kita lanjut ke anamnesis? Baik, dokter. Oke, kalau boleh tahu dengan namanya siapa, umur berapa, pekerjaannya apa, serta alamatnya di mana? Oke, nama saya Ibu Sinta, dokter. Saya berumur 20 tahun sekarang. Saya bekerja sebagai seorang mahasiswa dan pada saat ini saya masih tinggal di Jalan Anggrek nomor 12. Oke, kalau boleh tahu enak dipanggil siapa? Sinta, Ibu Sinta? Oh, Sinta saja, dokter. Sinta. Tidak apa-apa. Baik, sebelum kita mulai, di sini saya akan menginformasikan bahwa semua kejadian yang terjadi di sini akan dijaga kerahasiaannya. Jadi saya harap Sinta bisa merasa tenang dan nyaman berbicara dengan saya. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Oke, kalau boleh tahu ada keluhan apa sampai Sinta datang ke poliklinik hari ini? Jadi gini, dokter. Saya itu sering kali merasa nyeri pada ulu hati. Namun aneh, dokter. Jadi kejadiannya itu tidak ada sebabnya sama sekali. Karena pada saat saya mengecek ke dokter, katanya tidak ada sebabnya. Kalau boleh tahu nyerinya sudah berapa lama ya? Sudah 6 bulan, dokter, kira-kira. Sudah 6 bulan. Mm-mm. Kalau boleh tahu, ingat nggak kapan terjadinya pertama kali? Maksudnya apa faktor pemicunya? Sebenarnya untuk onset kejadian itu saya masih kurang tahu, dokter. Tapi saya tuh sering merasa nyerinya itu pada saat saya sedang cemas, terutama pada saat saya sedang berkuliah. Kalau boleh tahu apakah nyerinya muncul pada waktu-waktu tertentu ya? Biasanya pada malam hari sih, dok. Tapi terutama pada saat saya sedang cemas karena tugas sedang menumpuk gitu, dokter. Itu dari skala 1 sampai 10 seberapa nyeri tersebut? Sekitar 8 hingga 10, dokter. Sekitar 8 hingga 10. Apakah ada faktor yang memperberat atau memperingan nyeri tersebut? Saya kurang tahu, dokter. Tapi yang saya tahu saat ini, terutama pada saat tugas-tugas saya sedang menumpuk, dokter. Soalnya sekarang tuh lagi numpuk banget. Terutama pekerjaan saya sekarang kan sebagai mahasiswa, dokter. Jadi saya harus mengurus kuliah terus gitu. Itu membuat saya cemas. Selain keluhan tersebut, adakah keluhan lain seperti gangguan tidur, cemas, dan lain-lain? Oh, itu sih, dokter. Saya ada gangguan tidur sama cemas gitu, dokter. Dan hal tersebut juga menyebabkan sangat pusing pada bagian kepala saya. Sehingga ya pertama saya kurang tidur, sehingga saya jadi kurang fokus belajar pada saat kuliah. Dan tentunya saya merasa cemas. Oke, apakah Sinta pernah melakukan pengobatan untuk nyeri ini? Sebenarnya belum pernah sih, dokter. Karena ya itu, dokter yang saya kunjungi sebelumnya tidak menemukan kelainan apapun, dokter. Kalau boleh tahu, apakah pernah rawat inap di rumah sakit karena keluhan yang seperti ini juga? Oh, tidak pernah, dokter. Ada riwayat alergi makanan atau obat-obatan? Tidak ada, dokter. Baik, Sinta, sekarang saya akan menanyakan sedikit tentang kehidupan pribadi Sinta. Kalau boleh tahu, apakah Sinta pernah ada riwayat tidak naik kelas atau tinggal kelas itu? Tidak, dokter. Tidak ada. Bagaimana hubungan Sinta dengan teman Sinta atau keluarganya Sinta? Sebenarnya cukup baik sih, dok. Tapi kalau dari teman-teman saya sama ibu saya sendiri bilang kalau saya sudah kelihatan lebih cemas dan lebih stres gitu, dokter. Kalau gitu, apa pendapat orang lain tentang Sinta yang sekarang? Sebenarnya sama aja sih, dokter. Pada bilang kalau saya tuh jadi semakin tidak tahu arah gitu, semakin linglung, semakin cemas, dan terlihat semakin ngantuk gitu. Kayak gitu, dokter, aku orangnya. Oke, apakah Sinta sendiri ada suka minum kopi, alkohol, atau makan obat-obat terlarang itu? Sebenarnya alkohol ataupun rokok ataupun obat-obat terlarang itu nggak pernah sih, dokter. Cuman ya itu, saya minum kopi setiap hari untuk mengerjakan semua tugas kuliah saya. Kalau gitu, apakah dari keluarganya Sinta ada yang pernah mengalami gangguan seperti ini? Sebenarnya tidak, dokter. Tidak ada ya? Oke, apakah Sinta sebelumnya memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau epilepsi? Tidak ada, dokter. Tidak ada. Baik, terima kasih Sinta atas keterbukaannya. Dari apa yang saya dengar dengan keluhan Sinta tadi, saya mensuspek Sinta terkena somatisasi, di mana ini disebabkan oleh stres atau emosi yang dapat memunculkan seperti nyeri tadi gitu. Tapi untuk memastikan, saya akan merencanakan untuk tes lab glukosa atau dengan analisa gas darah untuk memperinci apa yang menyertai keluhan fisik tersebut. Baik, dokter. Oke, jadi faktor stres itu dapat mempengaruhi keluhan seperti tadi ya. Jadi saya akan merencanakan terapi untuk mengontrol stres dan emosi Sinta nanti. Apakah Sinta bersedia? Bersedia, dokter. Oke, baik.
izinkan saya merangkum untuk pertemuan hari ini ya. Jadi Sinta datang dengan keluhan utama nyeri ulu hati, serta disertai gangguan cemas dan gangguan tidur. Nah, dari anamnesa tadi didapatkan Sinta itu menderita somatoform yang mengarah ke somatisasi, di mana stres atau emosi tersebut bisa memunculkan keluhan fisik seperti nyeri ulu hati. Jadi di sini saya akan memberikan resep dan menjadwalkan pertemuan berikutnya untuk mengevaluasi keadaan Sinta. Oke, apakah ada yang Sinta mau tanya? Saya tidak memiliki pertanyaan dokter, terima kasih. Oke, jika tidak memiliki pertanyaan, maka cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga di pertemuan berikutnya Sinta dapat merasa lebih baik. Baik dokter, terima Oke, terima kasih ya kasih ya. dokter.